Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya menggunakan Google Pixel 8 Pro pukul 5 pagi, tepatnya 5.17 di kampus UNES. Ya, ini saya udah jarang jalan pagi, kali ini coba jalan pagi lagi karena hari Senin mau naik Gunung Sindoro. Ini sekaligus nyoba ya kamera Google Pixel 8 Pro di kondisi yang gelap. Saya gunakan untuk jalan ini dengan satu tangan aja pegang. Ini lensa ultrawide di 4K 30, ini lensa utama. Jadi untuk pixel itu bisa pindah-pindah ke semua lensa di semua resolusi, bahkan di 4K 60 fps juga bisa. Terus ini lensa telefotonya 5 kali ya, 5 kali optikal. Apakah jitter? Ya pasti ya, karena ukuran sensor HP itu kecil, jitter itu wajar. Apalagi kalau low light, kekurangan cahaya. Ini masih cukup berangin pagi ini ya. Ini lensa 5 kalinya oke juga loh. Ini untuk kamera depan, dia POV-nya kalau buat video dan stabilisasi aktif agak ngezoom dikit emang, tapi cukupan sih kalau pakai satu tangan dimentokin seperti ini. Kalau mau lebih luas matiin stabilizernya, tapi resikonya ya gambar jadi shaky ya, bergoyang-goyang, bergetar-getar. Ini kalau menemukan cahaya, ini masih gelap ya jam segini, musim kemarau. Nanti perlahan cahayanya terang, gambarnya juga semakin stabil. Biasanya tuh jitternya kalau pas langkah kaki menyentuh tanah ya, jeduk-jeduk kayak gitu. Ya itu wajar banget sih. Coba kita pindah lensa. Nah ini pencahayaannya tuh nggak yang langsung jeglek gelap gitu ya. Kalau enaknya di Pixel tuh gitu. Jadi masih mirip-mirip lah, nggak yang langsung noise. Karena tipikal lensa ultrawide tuh kadang kalau dipakai di tempat kurang cahaya langsung noise-nya parah. Ini lensa utama, nah ini lensa ultrawide-nya. Enaknya kalau mau ngevlog kayak gini aja, pakai lensa ultrawide. Jadi kelihatan semua. 0,5 di Pixel 8 Pro itu kalau saya bandingin hampir persis dengan iPhone 13 series. Awannya bagus banget hari ini. Jadi 2 hari ini tuh angin di daerah Semarang atas tuh lagi kencang ya. Ini kalau diajak lari ya, lensa 0,5 nya seperti ini, khusus di low light atau cahaya minim. Ini lensa utamanya. Saya akan jalan ke Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Fakultas Teknik sambil nunjukin rute kalau mau jalan nggak ngebasonin atau lari nggak ngebasonin di daerah UNES ya. Ini rute rahasia, nggak banyak yang tahu. Ini start dari Tugu Sutra, kita ke arah gedung perpustakaan ya. Ini lurus banget, di depan itu gedung perpustakaan. Nah ini video blur sinematiknya, apakah lebih baik dari Pixel 7?
Mungkin kalau tone warnanya iya ya, tapi kalau untuk kualitasnya sih masih mirip-mirip menurut saya. Pixel 7 juga sebenarnya cukupan kalau untuk ditaruh di sosial media, tapi belum 4K aja sih emang, kalah sama iPhone 13 mini. Kenapa ambil videonya pas pagi hari gelap seperti ini? Jadi untuk perbandingan aja ya, ini kan transisinya cepat dari tadi yang awal itu gelap pencahayaannya, nanti pas saya pulang dari Fakultas Teknik ke arah gerbang utama UNES depan, pencahayaan sudah proper, mataharinya sudah mulai kelihatan. Jadi bisa lihat perbandingannya kalau pixel itu di low LED bagaimana, dan juga kalau cahayanya bagus bagaimana. Ini kita sudah sampai di gedung perpustakaan UNES, markasnya Avenger. Ya, ini gedung cukup futuristik ya secara desain, bagus banget ini. Oke, langitnya bagus nih. Nah, di depan sana itu Fakultas Bahasa dan Seni. Itu saya kuliah di situ dulu teman-teman, tahun 2012. Jadi saya alumni UNES ya, kampus ungu. Sekarang gedungnya udah banyak. Ini yang paling depan, yang itu dekanat. Nah, ini lihat, kalau dilihat separasi cahaya sama gelap terangnya udah mulai agresif nih HDR-nya. Ini kita akan nyebrang di jembatan penyeberangan UNES. Ini pencahayaannya udah mulai bagus ya. Ini kita pindah ke lensa utama. Oh iya, di sana ada embung. Buat alumni UNES yang udah jarang kesini, ini namanya gedung KWU, pusat kuliner dan berbagai aktivitas ekonomi. Nah, ini dia, bagus ya kalau cahayanya proper tuh. Oh iya, UNES juga udah punya ini Videotron. Ini pemandangan dari atas ini. Ini Jalan Simpang 7. Ya, mau lihat sebelah sini boleh. Bunga tabebuya ya. Ini lagi bermekaran di daerah Semarang. Ini juga kayak di Jepang nanti. Oh, bagus ya. Oke, semakin ke timur cahayanya semakin terang, gambarnya semakin bagus. Ini saya suka banget nih, dia mencoba ngangkat HDR bagian gelapnya ya, walaupun kadang ya timbul noise. Nah, ini kampus timur teman-teman. Ini gedung BNI, Fakultas Ekonomi, K dan Bisnis. Ke sana nanti ada FIP, FISIP, lalu Hukum, Teknik, dan juga Olahraga. Di depan ini gedung Fakultas Ilmu Pendidikan, mau dibangun lagi gedung kuliah ya kayaknya, karena fakultas lain tuh udah dikasih satu gedung baru yang bagus, yang lebih modern. Ini kalau lari di pencahayaan yang cukup seperti ini, kita coba lebih kencang. Ini lensa ultrawide 4K. Di sini langsung belok aja ke sini. Ini arah kolam renang Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nanti belok kiri. Itu tembusnya di mantan gedung IKM.
Ya ini kalau sudah bagus cahayanya enak ya. Yang bikin kangen di Pixel 8 Pro atau Pixel seri Pro itu semua lensanya itu maksimal. Ultrawide-nya yo bagus, benar-benar wide ya. Lensa utamanya juga bagus, sensornya besar, dan satelitnya juga 5 kali ya, nggak tanggung-tanggung. Ada yang cuma 3,7 kali di beberapa brand besar gitu ya. Nah ini rutenya, jalannya itu paving bagus, udaranya sejuk karena melewati kebun-kebun. Biasanya saya kalau sampai sini tuh masih gelap banget malah, karena start pukul 5 kurang biasanya. Ini saya pakai fitur voice enhancement supaya audionya saya lebih stand out ya, lebih kedengaran daripada bising di sekitar. Apakah ada perbedaan dengan audio sebelumnya yang saya ambil dengan posisi normal? Biasanya tuh kalau tempat alam-alam seperti ini lebih banyak suara burung, angin, ranting-ranting gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini fakultas dulunya IKM ya, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sekarang jadi gedung kuliah untuk beberapa prodi kayaknya. PJKR, PJSD, Pendidikan Olahraga S2 dan S3. Kayak sepi banget tempat ini ya. Itu jalan tembus ke Undip, serondol ya. Ini asrama mahasiswa, dan ini di belakang Fakultas Ilmu Keolahragaan, gedung olahraga. Ini asrama untuk mahasiswa internasional. Nah, di sini kita lurus teman-teman, jangan belok kanan ya. Nanti kalau lurus itu tembusnya ke Fakultas Teknik. Oke, saya pakai video blur lagi. Kekurangan Pixel 8 Pro ya apa ya, panas masih panas sama Pixel, tapi bukan panas yang nggak nyaman dipakai ya, masih cuma anget-anget aja sih kalau menurut saya. Kamera depan dynamic range-nya bagus loh, area gelapnya masih kelihatan, terus jernih juga sih. Dia resolusinya emang nggak besar ya untuk kamera depan. Sebenarnya untuk video itu nggak butuh resolusi yang besar-besar, selama dia di atas 8 atau 10 megapiksel itu udah bagus, udah bisa 4K ya. Karena video itu kan 4K ukurannya nggak sampai 8 megapiksel, kecuali kalau foto. Nah, sampai di Fakultas Teknik ini jangan ambil lurus, langsung ambil belok ke kiri. Ini langsung ke sini. Ini jembatan teknik ya, di belakang teknik. Jembatan ini bagus nih kalau buat foto-foto atau syuting video klip. Tapi kalau lewat sini sih usahakan udah agak terang ya. Kalau masih gelap tuh banyak sekali nyamuk. Nah, sampai di sini jangan belok ke kanan, ambil lurus saja. Di sini kalian akan dapat view yang magical sekali, indah sekali. Oke, kita lanjut muter lagi. Ini sudah di titik terujungnya UNES, sisi timur ya, bagian timur. Saya akan kembali ke gerbang utama lagi. Rutenya tinggal ngikutin jalur pejalan kaki atau jalur motor. Nanti akan sampai di kita ke Fakultas MIPA nanti lewat MIPA.
teman saya ada beberapa anak teknik nih, bahkan ada yang jadi timnya Mas Wahid. Itu saya sudah jurusan tuh, jadi tim inspeksi kendaraan. Sebenarnya lewat sana tuh bisa, tapi ada beberapa tumpukan material, jadi susah untuk dilewatin. Kalau udah diangkutin lewat sana lebih proper lagi nanti. Nah, ini gedung terbaik di FT nih, bagus banget arsitektur. Ini miliknya teknik sipil. Di depan sana nanti udah ketemu lagi Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan juga ada lapangan atlet, lapangan utama ya. Kalau di UNES tuh kalian juga bisa naik BRT atau bus listrik kampus. Ini lapangannya. Tuh kalau acara Gunung Ungaran kelihatan. Kita ambil ke kiri. Nah, ini akan sampai titik terluarnya UNES. Ambil sini. Masuk aja nggak apa-apa. Fakultas Hukum. Ini saya lebih banyak pakai lensa ultrawide ya, karena seru banget teman-teman. Nah, nyampe sini jangan lurus, kita ambil ke kiri. Nih, di sini ada, nggak tahu ya, ini untuk jogging track kah atau untuk motor juga bisa sih sebenarnya. Dan pejalan kaki terutama ya, sangat friendly sekali. Ini tembus ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis, FISIP juga. Nah, ini yang di belakang ini, paling belakang gedung PKM, di belakang Fakultas Hukum. Ini gedung K1 kalau nggak salah, yang bundar ini. Dulu saya pernah perform teatrikal di sini nih. Jadi di sebelah sini udah gang ya, namanya Gang Setanjung kalau saya tidak salah ingat. Udah jarang banget lewat situ soalnya. Ya, minusnya di sini kalau terlalu pagi sepi banget. Kalau agak kesiangan dikit udah banyak mahasiswa kuliah berangkat. Jadi paling aman ya berangkat jam 5, muter-muter dulu di rektorat, lalu 5.30 baru muter arah sini, arah ke IKM, FIK, FT. Di belakang FISIP tapi lagi ada renovasi gedung, kita ambil sini aja. Kalau ada renovasi seperti ini sangat tidak dianjurkan untuk jalan di dekatnya ya, takutnya ada bongkahan material yang tak terduga. Kita ambil sisi terluarnya aja ini. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman, depan situ. Ke kiri itu lewat Gang Setanjung, nanti tembusnya Fakultas MIPA. Terus ke kanan itu lewat Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Terserah, boleh, bebas. Kali ini saya mau ambil yang ke kanan aja ini. Soalnya mau beli jajan juga sekalian. Ini ada tangga. Nah, kita ini ambil lurus aja. Nanti belok kanan sudah parkiran belakangnya Fakultas Ekonomi. Titiknya di sini. Ini sebelah ini gedung ekonomi udah ya. Ini parkirannya. Nanti keluar kita di namanya Simpang 7 depan gedung KWU. Fakultas Ekonomika ini paling cantik di UNES. Ini kalau di lantai teratas bisa lihat view Gunung Ungaran dengan sangat cantik. Ini juga masih bagian Fakultas Ekonomi. Dan kita sampai di checkpoint untuk kembali ke rute awal ya.
atau mau ke rute baru juga bisa. Ini simpang 7. Kalau ke kanan itu jembatan penyeberangan yang tadi itu ya. Dan kalau lurus itu ke MIPA. Kita ambil ke kiri aja, nanti ada terobosan. Sudah beli jajan. Nah, nanti lewatnya situ teman-teman. Ini sudah di Fakultas MIPA. Jalannya ini nih tadi. Lewat situ. Langsung ambil ke kiri. Nanti tembusnya di gedung IT dan auditorium. Ini sisi terluar juga di UNES bagian utara. Udah 4 km 1 jam ya, itu berjalan santai. Kalau kalian ngejar pace itu 5 km ya, biasanya kalau saya lari di sekitar 40 menitan. Emang nggak terlalu cepat ya, saya kakinya masih kurang strength, kekuatannya belum begitu proper buat lari yang lebih cepat. Jadi ya saya tidak memaksakan diri. Jamnya pakai apa bang? Ya pakai Amazfit Active 3 Premium. Sejauh saya pakai sih bagus-bagus aja ya. Peta offline yang sangat membantu ketika di gunung. Ada altimeter, barometer, dan seluruh keperluan basic untuk kegiatan running, hiking, trail itu sudah cukup, sudah ada semua ya. Nah, ini gedung PKM-nya FMIPA, BM, unit kegiatan dan lain-lain di sini. Kalau kiri ini gedung laboratorium biologi. Ini sampai di gedung IT dekat auditorium. Sampai di sini udah normal. Jalannya sudah mulai banyak motor ya atau kendaraan. Ini kalau pagi juga sangat nyaman, pagi atau sore ya. Nyaman untuk berjalan kaki, lari, atau kegiatan-kegiatan olahraga lainnya yang tidak mengganggu ketertiban umum atau fungsi utama dari jalan ini. Kita lewat depannya gedung PKM pusat ya, BMKM. Ke samping auditorium, sini parkiran, nanti langsung tembus ke gerbang utama UNES. Nah, ini jalur untuk motor masuk ke parkiran ya. Kita bisa lewat sini, nanti langsung tembus gerbang utama UNES. Terus samping sini udah jalan raya, tembusnya di sini. Gerbang utama UNES. Sudah kembali ke Gang Kenanga, tempat tinggal saya ya. Total 5 kilo, 1 jam 16 menit.